Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada siang hari ini di majelis Daruz Zahra. Umumnya majelis kita dibuat pagi. Ibu-ibu yang di belakang tolong tenang. Ibu yang dapur mau angkat barang ke atas boleh, tapi jangan ada suara ya. Umumnya majelis kita pagi, tetapi pada siang hari ini majelis kita berpindah siang. Kenapa sebabnya? Karena tadi pagi kebetulan ada Maulid Nabi di Jakarta bertepatan dengan salah satu makom besar, yaitu makam Al-Hawi yang ada di Condet. Makam salah seorang wali min auliyaillah. Ya. Maulid itulah yang dari tahun ke tahun biasanya kalau datang bulan Maulid, saya dalam satu hari itu bisa menghadiri beberapa majelis, beberapa maulid. Pagi mungkin bisa 2. Tetapi kalau untuk di Al-Hawi itu saya harus datang dari pagi-pagi, berpagi-pagi. Kenapa? Karena saking ramainya pengunjung yang datang ke hadiri majelis maulid tersebut. Oleh karena itu majelis kita tarik ke siang, karena maulid tadi pagi adalah maulid yang insya Allah selagi saya sehat, afiat, masih diberikan usia, ya mudah-mudahan saya niat kalau Al-Hawi nggak akan pernah saya tinggalkan. Nah, atas dasar itulah kenapa akhirnya majelis kita ditarik di waktu siang. Tapi ala kulli hal, terima kasih atas kesediaan para ibu-ibu, khususnya sahibatul bait, sahibatul majelis, yaitu Bu Leli, ya, beserta dengan segenap jamaah Daruz Zahra yang tetap istiqamah untuk menghadiri majelis ini. Insya Allah semuanya pahala diganjar oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Ya, mudah-mudahan keistiqomahan kita di dalam menuntut ilmu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kita pada jalan keselamatan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita alhamdulillah berada di bulan mulia, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan banyak nih, ya. Akan banyak langkah-langkah kita yang akan kita langkahkan menuju tempat-tempat maulid. Nah, saya sekadar ingin mengingatkan, pada saat kita melangkahkan kaki menuju tempat-tempat maulid, maka ada beberapa poin yang perlu kita lakukan. Di antara poin-poin tersebut, yang pertama, saat kita datang ke maulid Nabi, luruskan niat kita semua. Niatnya luruskan. Kenapa? Karena kalau kita biasanya hadir pengajian rutinan kita, baik dari rutinan mingguan, rutinan bulanan, ya, yang kita selalu hadiri, kita tahu betapa besarnya pahala itu. Namun bila datang momentum bulan maulid seperti ini, maka perayaan-perayaan maulid ini adalah perayaan-perayaan tahunan. Bukan lagi mingguan, bukan lagi bulanan, tapi perayaan tahunan. Yang mana perayaan tahunan ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berkahnya luar biasa. Kenapa? Karena biasanya perayaan maulid itu dihadiri oleh pengunjung yang berdatangan dari mana tempat. Bukan cuma dari Jakarta, tapi biasanya dari mana-mana datang. Tujuan mereka satu, mau apa? Mau syiar, mau ikut serta berbahagia dengan menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang
yang di hatinya memang sudah punya cinta kepada Nabi Muhammad, dia pasti akan berlomba-lomba. Ya Bu ya, yang dari Cikupa ke Jakarta, yang dari Jakarta ke Cikupa nanti. Begitu juga tempat-tempat lainnya. Kita akan saling berdatangan, saling mendatangi. Kenapa demikian? Itu semua adalah bentuk salah satu modal cinta kita kepada Nabi. Karena ini eventnya tahunan, kita mau datang, kita mau ngambil keberkahan sebanyak mungkin, maka lurusin niat. Niatnya kita waktu datang maulid, niatnya apa? Niatnya mau dapat keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau dapat berkah. Dan tentu harapan kita bukan hanya berkah, pasti banyak dong Bu. Kita mau dapat berkah, mau dapat manfaat, mau dapat juga syafaat, ya. Kita mau dapat semua apa-apa yang Allah anugerahkan selama ini kepada hamba-hambanya ya Allah, yang Allah cintai, yang Allah kasihi, yang Allah peduli, yang Allah perhatikan. Apa yang Allah berikan kepada mereka, juga kita berharap Allah berikan kepada kita. Itu pertama, lurusin niat. Jangan sampai ada dari kita yang hadir maulid tapi niatnya udah salah. Contoh, niat datang maulid tapi cuman asal pengen tahu doang, pengen ngeliat doang. Kemudian setelah melihat maulid satu, dari maulid yang satu menjadi perbincangan. Enakan maulid di situ, ustadzanya 5, ustadzanya sekian. Wah, enakan maulid di situ, tempatnya besar. Wah, enakan maulid di sini, makanannya banyak, ya, dan lain sebagainya. Hati-hati. Dikala orang-orang bisa mendapatkan banyak kebaikan, kebaikannya bisa luntur gara-gara dari awal salah niatnya. Nah, kita nggak mau datang ke maulid sampai kita datang maulid bisa-bisaan tuh, wah si itu begini, maulid yang ini mah kagak enak, maulid yang ini mah enakan yang ini mah begini. Hati-hati. Di mulut kita bisa menjadi penjerumus. Aturan kita dapat kebaikan, buyar wala kebaikan wala apa-apa. Yang ada kita justru dapat keburukan. Masa pulang maulid harusnya dapat manfaat, harusnya dapat berkah, harusnya dapat kebaikan, bisa-bisanya tuh mulut jadi ngomongin orang. Itu yang harus dijaga. Maka lurusin niat. Niatnya harus benar buat datang ke maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah maulid-maulid yang akan kita hadiri, dari lurusnya niat dan kita memasang niat. Ibu pasang niat dari sekarang. Di mana tempat adanya panggilan maulid Nabi, selagi badan sehat, ya Allah berikan kita kesanggupan serta kemampuan, ya insyaallah dapat izin dan kerelaan dari pasangan, dari suami, ya insyaallah. Mudah-mudahan niat mau datang semua tempat. Mau datang semua tempat. Di mana maulid ada, niatnya kepengen datang. Bukan cuman adanya momen-momen besar aja, enggak. Di mana maulid yang kiranya memang kita punya kesempatan datang rame-rame. Kalau Bu Leli bikin kebetulan rame-rame jalan, alhamdulillah. Kalau kagak bikin, masing-masing dong jalan diri. Berusaha, beritikad. Karena kalau setiap kali waktu dibikin nanti kesian, repot sendiri. Tapi kalau misalnya senang begitu, bilang sama Bu Leli kalau mau hadir maulid di mana tempat, jangan lupa ajak-ajak kita. Jangan lupa ngajak-ngajak kita. Nah, insyaallah saya undang ibu-ibu, terutama Darul Zahra. Saya undang ibu-ibu hadir maulid saya. Hadir di mana aja maulid saya. Kalau saya mengundang gitu aja mendingan. Kalau maulid yang di rumah saya tanggal 24, selebihnya maulid saya di mana tempat, saya undang Darul Zahra, kapan aja bisa hadir, bisa datang, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, saya undang. Saya akan juga ada maulid insyaallah di masjid Sunda Kelapa. Tanggal berapa tuh? Tanggal 23. Berarti sehari sebelum acara di rumah. Nah, hari Sabtu. Yang mau datang ahlan wa sahlan. Ya, yang mau datang tanggal 23 saya tunggu. 24 lebih saya tunggu juga. Jadi semuanya saya tunggu. Kapan aja mau datang. Kebetulannya di waktu Sabtu atau Minggu, insyaallah perjalanan juga diberi mudah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi acara-acara lainnya. Saya mengundang aja. Di mana tempat saya maulid, saya undang Darul Zahra untuk hadir. Dan maulid dimanapun, tetangga bikin, teman bikin, saudara bikin, sesempat kita datang.
tengok, hadir. Ya, untuk apa? Nggak lain, mau dapat berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah kita semua bisa diberikan kemudahan, insyaallah kesehatan, keafiatan, agar kita bisa terus menghiasi majelis-majelis kebaikan. Amin ya rabbal. Kita mau lanjut kajian kita daripada kitab Risalatul Mudzakarah. Sama-sama yang punya kitab boleh dibuka. Mari kita bersama pasang niat dengan membaca doa taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal. Yang punya kitab boleh buka halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril ummah ajma'in ila an qala faslun qala al-imam al-Ghazali at-taqwa fil Qur'ani tutlaqu ala thalathatin ma'an. Ahaduha bima'na al-khashya wal hibah, wathani bima'na at-ta'a wal ibadah, wathalithu bima'na tanzihil qalbi 'anidh dhunub. Wa hadha huwa al-haqiqah. Intaha mukhtasaran. Wa 'ala al-jumlah fat-taqwa ibaratun an ittiga' sukhtillah wa 'iqabih bimtithali ma bihi umirah wajtinabi ma anhu nuhiya wa zujra. Wa haqiqatut taqwa alla yaraka maulaka haitsu nahak wa la yafguduka haitsu amarak. Baik. Kita masuk ke fasal selanjutnya atau bab selanjutnya tentang makna takwa menurut definisi Imam Ghazali. Ya, kalau kita kan umumnya tahu takwa perintah Allah, ya, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Selama ini kita tahu dengan makna itu. Nah, di sini Imam Ghazali mau memberikan kepada kita makna takwa yang lebih luas. Makanya dikatakan Al-Imamul Ghazali berkata bahwa sesungguhnya takwa di dalam Al-Quran itu dinyatakan ada 3 pengertian. Ya. Di Al-Quran takwa itu ada 3 pengertian. Jadi kita nggak bisa cuman pukul rata bahwa takwa itu mengerjakan perintah, menjauhi larangan aja. Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan perihal takwa, itu ada 3 pengertian di sana. Maka yang pertama apa? Bima'nal khasyya wal haibah. Yang pertama adalah takwa itu mempunyai rasa takut dan rasa apa? Wibawa. Kepada siapa ini bicara? Rasa takut itu kepada Allah. Artinya, seseorang saat dia menjalani hidup, kalau dia memiliki sosok yang disegani, yang ditakuti, ya, kemudian kalau kita lihat itu orang yang punya wibawa, orang yang ada yang kita lihat sosok itu, yang mungkin kita segani, kita takuti, maka apa yang akan terjadi pada kita? Kita akan takut melakukan sesuatu semena-mena. Ibu misalnya kerja di bawah perintah atasan dong. Kebetulan kita punya atasan orangnya nyegenin, orangnya berwibawa, ya, orangnya ditakutin. Saat kita bertemu dengan orang yang semacam ini, atau bila mana orang itu ada di hadapan kita, berani nggak kita ngeyel semena-mena? Atau mungkin kita tidur di depan dia, waktunya kerja, dia tidur. Pasti orang yang di hatinya punya rasa segan, takut, dan juga melihat sosok orang tersebut punya wibawa, nggak berani dia semena-mena. Gak berani.
Nabi Muhammad itu manusia yang dia punya karakter wibawa. Wibawanya luar biasa. Dan itu wibawa dari ayahnya, dari kakeknya, dan terus kewibawaan itu memang dititipin sama Allah. Ibu ya. Dulu Abroha waktu mau ngancurin Ka'bah, ya. Bahkan beberapa kali zamannya dulu kakeknya Nabi Abdul Muttalib, ya, masih berkuasa, masih memimpin kota Mekah dengan kepemimpinannya di masa itu. Berapa kali, ya, raja-raja, musuh-musuh yang kala itu datang, begitu dia masuk ke dalam pertemuan, dia lihat di situ ada Abdul Muttalib, padahal dia raja. Abdul Muttalib misalnya kita bilang bukan raja, cuman dia itu orang yang disegani, orang yang ditakuti pada masa itu. Pada saat Abdul Muttalib datang, karena dia punya wibawa, raja yang lagi duduk di kursinya berdiri nyambut datangnya Abdul Muttalib. Karena punya wibawa. Kalau orang punya wibawa tuh nggak pecicilan istilahnya gitu. Ya, orang punya wibawa itu orangnya karakternya kalem, tenang, bijaksana, dan lain sebagainya. Pak, makna takwa terkait tentang rasa takut dan wibawa ini, jikalau kita hadirkan dalam diri, berkenaan kepada siapa? Kepada Allah. Maka kalau kita bicara, Allah jauh lebih berwibawa. Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih layak untuk ditakuti dan disegani. Sepatutnya saat kita menjalani hidup di muka bumi ini, kita kalau punya takwa, diantara salah satu maknanya adalah kita merasa takut, merasa segan dengan wibawanya Allah. Jadi kemana aja kita sadar ada Allah. Saya gak berani macam-macam, kan gitu. Saya gak berani seenaknya. Orang yang menghadirkan perasaan ini di dalam dirinya, apa yang bakal nampak? Ya pastinya sholatnya gak bakal semena-mena di akhir waktu. Masuknya waktu sholat ya gak tidur-tiduran sambil gaya-gayaan, main HP dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada sosok yang disegani. Ada sosok yang dia dia takuti. Dan dia sadar bahwa sosok itu tidak pernah hilang darinya sedikit pun. Karena keberadaan Allah senantiasa menyertai kita semua. Ini definisi takwa yang pertama. Adapun yang kedua, wathani bimakna ta'a wal ibadah. Yang kedua daripada maknanya takwa tadi, apa kata Imam Ghazali? Artinya ketaatan dan ibadah. Umum, orang punya takwa pasti yang akan tercermin dalam dirinya orang taat dan rajin ibadah. Orang itu pasti kerjaannya kalau kita lihat taat. Kenapa dia senang taat? Ya punya takwa. Berarti dia tipe orang apa? Kalau kita lihat, Masya Allah, orang ini patuh banget, orang ini ibadah terus. Oh, berarti orang ini juga salah satu orang yang bisa menjalankan salah satu maknanya takwa. Walaupun mungkin dia taat, dia ibadah, tapi masih ada juga kan dosa-dosa yang dia lakukan. Ada. Tapi setidaknya berarti dia menjalankan definisi takwa yang kedua nih. Taat, ibadah. Taat, ibadah. Dia merasa harus jadi hamba yang berbuat taat. Dia merasa harus menjadi hamba yang beribadah. Karena Ibu, rasa keharusan yang hadir dalam diri sendiri itu gak banyak orang punya. Ada seorang nabi dulu di zaman Bani Israel, seorang nabi 50 tahun ibadah sama Allah, gak ngapa-ngapain. Dia bukan rasul. Kalau nabi bukan rasul berarti gak punya kewajiban berdakwah, kan gitu. Dia nabi aja, dia jadi nabinya Allah. 50 tahun dia ibadah. Imam Ghazali cerita di salah satu kitabnya, 50 tahun ibadah. Kemudian Allah SWT berkata kepadanya, masuklah kamu ke surga, ku ampuni semua dosa-dosamu. Maka
Nabi ini nanya, ya Rabb, abadtuka khamsina sanah. Wahai Rabb, aku beribadah kepadamu 50 tahun. Ibadah nih. Tidak sekalipun aku melakukan kemaksiatan kepadamu. Mengapa kau masukkan aku surga dengan ampunanmu? Maksudnya, apakah saya berdosa? Saya berbuat maksiat? Saya ini selama ini menjauhi segalanya. Saya ngerjain taat aja sama kamu, ibadah aja sama kamu. Kok tiba-tiba masuk surga dengan ampunanmu gitu? Apa kemudian yang Allah lakukan? Allah utus malaikat satu nyentil uratnya doang. Uratnya tuh Nabi disentil. Semalaman itu uratnya sakit, gak bisa tidur. Satu uratnya. Satu urat, kalau kita bilang uratnya kecetit. Ya, kalau bahasa kita ya, kata uratnya kecetit aja, kejepit gitu. Kalau kita biasanya saraf kejepit, ini uratnya. Uratnya kecetit deh. Aduh, tegang uratnya, atau uratnya ketekan atau apa, disentil uratnya, dipukul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semalaman itu nggak bisa tidur, sakit dia, ngerasain sakit. Ada tanya, ya Rabb, kenapa kau uji aku dengan kau sentil uratku ini? Ada apa, katanya dia bilang. Kenapa kok bisa kau sentil atau kau pukul aku, kau pukul uratku ini? Ada apa ya Rabb? Jawaban malaikat, ya Nabi Allah, hei wahai Nabinya Allah, apa dikatakan? 50 tahun kau ibadah, itu gak sebanding dengan nikmat satu urat yang Allah kasih kepadamu. Gak sebanding. Keluhan, ini kita berapa kali ngeluh sama Allah. Keluhanmu, ya, keluhanmu terhadap rasa sakitmu itu gak bisa nutup ibadahmu 50 tahun tuh gak bisa. Kesalahan dari kau mengeluh kepada Allah. Ente nyesel nih ibaratnya. Kamu nyesel 50 tahun ibadah, ente ngeluh, ya Rabb, kenapa kau lakukan ini? Ente ngeluh, terus ente ibadah 50 tahun. Keluhanmu yang satu itu gak mampu ente tutup dengan 50 tahun ibadah. Bayangin. Makanya ada orang datang kepada seorang syekh, ya. Nah, namanya ketemu guru, ngobrol-ngobrol istilahnya, terus dia ngomong, ya syekh, wahai guru, doain dong, saya udah beberapa hari ini gak bisa tidur. Berapa hari? Beberapa hari ini gak bisa tidur, kata dia. Kam ayam, berapa hari ente gak bisa tidur? Ya nih, kurang lebih 3-5 hari ini belakangan saya gak bisa tidur. Kam umrak, ditanya sama gurunya, umurmu berapa? Dijawab sama dia, umri kurang lebih 50 tahunan lah gitu. 50 tahun kata dia. Terus selama 50 tahun ini pernah gak bisa tidur? Gak pernah, ini baru tumben-tumbennya 5 hari gak bisa tidur, kata dia. Baru tumben-tumben nih kali nih 5 hari sampean gak bisa tidur. Kata gurunya bilang, ente punya umur hampir 50 tahun. Selama 50 tahun ente tidur nyenyak, Allah cuman ambil 5 hari dari harimu, ente gak bisa tidur, ente udah ngeluh 5 hari. 5 hari gak bisa tidur udah ngeluh. Lalu kemana sisanya 50 tahun itu? Dari waktu yang Allah kasih tanpa ada keluhan, tanpa ada apa, gak ada sedikit pun tidur yang dikurangkan, semuanya dikasih sama Allah. Kalau dipikir-pikir, berapa banyak dari kita ini hidup mengeluh. Ngeluh, susah dapat rezeki ngeluh, ya, punya masalah ngeluh, diuji sakit ngeluh. Yani banyak sekali kita punya inian keluhan kita sama Allah tuh banyak gitu ya. Tapi kalau kita sadar, Masya Allah, antara keluhan, yani antara penderitaan yang Allah kasih dengan kebahagiaan ataupun kenikmatan yang Allah beri, akan selalu unggul kenikmatan, kebaikan ketimbang penderitaan yang Allah kasih. Emang dasaran sifat manusia aja, bawaannya kalau dikasih atau diuji sedikit sehari, 2 hari, 3 hari, kata gak kuat, ya Rabb kenapa anak, ya Rabb kenapa saya. Subhanallah. Ini bentuk dari apa? Kalau ada dari kita yang menyikapi setiap ujian hidup itu dengan keluhan, adalah arti
jawaban dari apa? Dari diri kita yang kurang pendewasaan. Kurang dewasa. Bukan tentang usia. Mungkin orang itu bisa jadi kalau ngomong bijak banget. Tapi ini belum dewasa dari sisi ilmu agama. Ilmu agamanya belum mateng. Ilmu agamanya belum dewasa. Kalau orang lain kita lihat ada anak kecil dibilangin, mama sakit, dia nangis. Gak apa-apa, itu gak apa-apa. Tapi sakit. Gak apa-apa. Kita akan tetap terus ngeladenin dia dengan alasan dia anak kecil. Ngeluh lagi, udah dijelasin gak apa-apa, orang lagi diobatin. Tapi sifatnya anak kecil, sakit, nangis lagi. Baru duduk dikit, sakit lagi. Main lupa. Iya kan? Begitu bengong, sakit lagi. Betul nggak? Sadar nggak kalau kita kadang-kadang suka kayak gitu? Lagi kumpul sama temen, lupa sama masalah. Lupa. Iya. Ibaratnya kita lagi sama game kita. Lagi ke pasar, lupa sama masalah. Begitu masuk ke rumah, bengong, lihat tembok kamar, nangis. Keluar, masuk kamar, masuk rumah, ngelihat tembok, nangis. Ingat lagi dia sama sakitnya, persis sama anak kecil. Persis sama anak kecil. Cuman kalau anak kecil begitu karena usianya yang masih kecil, adapun kita di usia kita sekarang, kita yang masih sangat kecil dari sisi usia agama. Agama kita mungkin cetek banget, umum banget, dangkal banget, belum paham, makanya setiap kali ada apa-apa nyikapinnya itu dengan keluhan. Ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, itu bukanlah menjadi bentuk satu keharusan. Memang kitanya mau taat, memang kitanya mau ibadah. Kalau setiap taat ataupun ibadah itu kita jalankan karena suatu paksaan, maka saat kita berbenturan dengan halangan, maka kita akan mencari celah untuk meninggalkan kewajiban. Ingat itu. Tetapi kalau kita menjalankan ketaatan murni karena kau ingin taat, murni saat kau melakukan apa lagi? Ibadah, karena memang dirimu ingin ibadah. Dimanapun halangan, dimanapun rintangan, catat baik-baik, dimanapun halangan, dimanapun rintangan, kau tidak akan pernah rela meninggalkan kewajiban. Gak bakal. Kenapa begitu? Karena kamu suka rela. Ente ngerjainnya suka rela. Kayak kita contohnya, main HP, pernah disuruh? Main HP nggak disuruh. Yang ada disuruh udahan. Betul kan? Yang suami bilang udah cukup HP-nya. Yang anak bilang mama main HP mulu. Yang ada kita disuruh apa? Sudah nyudahin HP. Kenapa HP nggak berat bagi kita? Kayaknya aduh mau buka chat males banget. Mau buka Instagram males banget. Mau buka apa males banget. Kenapa? Karena saat kita melakukan itu sukarela. Kamu ngeliatin Instagram itu sukarela. Kamu liatin Facebook sukarela. Kau liatin status orang itu sukarela. Lagi capek gak capek di mana tempat, kau gak akan ninggalin itu semua. Gak bakalan. Dan ngerjain sesuatu yang sukarela itu jauh lebih ringan daripada ngerjain sesuatu yang karena perintah. Beda kan? Orang yang punya takwa, diantaranya yang seperti yang dijabarkan oleh Quran, diantara makna takwa itu, dia akan tercermin dalam sifat apa? Sifat taat, sifat ibadah. Taat ibadah. Ngelihat mulutnya gak berhenti zikir. Ngelihat dia kalau udah waktunya sholat gak banyak-banyak ini sholat. Ya, apa aja kebaikan yang bisa dia lakukan kita akan lihat selalu dalam dirinya tercermin ibadah. Kebaikan, gak pernah ada kesia-siaan, subhanallah. Yang ketiga, apa makna selanjutnya? Tanzihul qalbi anidz dzunub. Yang ketiga itu adalah mempunyai arti
membersihkan hati dari dosa-dosa. Hadza taqwa tsalits. Takwa yang ketiga maknanya tanzihul qalbi 'anidz dzunub. Membersihkan hati dari dosa-dosa. Membersihin hati kita dari dosa-dosa. Dan ternyata hadza huwal haqiqah. Kamu tahu kata Imam Ghazali bahwa sesungguhnya inilah arti sebenarnya dari takwa. Artinya orang yang kalau cuman kita lihat definisi awal kelihatan rasa takut, kelihatan ibadah, kelihatan zikir, tapi hatinya nggak bersih, hatinya kotor, hatinya nggak pernah dipikirin bagaimana caranya membersihkan hati, jauhin kotoran-kotoran hati. Ya, kalau mungkin di hatinya punya sifat dengki, hasud, emosi, benci, dendam, amarah dan lain sebagainya, itu nggak diilangin sama dia, nggak dibersihin, maka level takwanya dia berarti semakin rendah. Tapi kalau kamu mau bicara level takwa terbaik, maka level takwa terbaik adalah orang-orang yang bukan hanya mengerjakan perintah, bukan yang cuma takut, tapi mereka orang-orang yang peduli dan perhatian terhadap kebersihan hatinya. Hati dibersihin. Makanya Bu, Sayyidil Habib Umar di dalam buku Khulasatul Madad. Ibu pada punya buku Khulasoh kan? Insyaallah pada punya, kalau yang nggak punya boleh dibeli atau boleh download. Download di handphone ada aplikasi Khulasoh, atau juga ada aplikasi namanya Ba'alawi. Ini aplikasi Ba'alawi itu begitu di-download, amalan-amalan dari zikir harian semua ada di situ. Ba'alawi. Aplikasi Ba'alawi. Download itu. Itu semua zikir di situ ada, zikir harian. Di antaranya ada zikir setelah sholat. Ya Bu, zikir setelah sholat. Kalau yang mau cari nanti nama apa, Ba'alawi itu dia punya apa, hijau toska nama ininya. Hijau toska pokoknya ya, Ba'alawi. Tulisannya masalahnya bahasa Arab, hijau toska. Baik. Tampilannya akan begini nanti. Ya, tampilannya akan begini. Bahasa Indonesia bisa dipilih kok. Ya. Wirid ini di sini juga ada beberapa rekaman suara untuk memudahkan ibu-ibu untuk kalau belum bisa hafal tapi bisa sambil mendengarkan bacaannya itu seperti apa gitu ya. Jadi lebih mudah dan seterusnya. Di situ ada bacaan setelah sholat. Jadi setiap sholat 5 waktu artinya gitu ya. Di antara zikirnya, ini yang saya mau sampaikan, di antara zikirnya ada doa, Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin lid dunya wa kullu mahallin lil khalqi yamilu bi ila ma'siyatik aw yushghiluni an ta'atik aw yahulu baini wa baina tahaqquq bi ma'rifatikal khasah aw mahabbatikal khalisah. Apa artinya Ustazah? Doa setiap habis sholat ternyata kita disuruh doa, Allahumma akhrij min qalbi, ya Rab keluarin dari hatiku kulla qadar, setiap kadar nilai dunia di hati ini nggak boleh ada. Kullu qadar lid dunya wa kullu mahallin lil khalqi, setiap orang juga yang ada di sini ya keluarin. Kalau apa? Yamilu bi ila ma'siyatik. Nih, kalau orang yang ada di hati ini bikin saya condong jadi berbuat maksiat kepadamu ya Rabb, keluarin. Jangan bikin saya sayang sama dia. Jangan bikin saya berat hati sama dia. Jangan bikin saya jatuh cinta sama dia. Ini anak-anak muda yang pada jomblo atau yang sedang baper dengan orang lain gitu ya. Ngarep-ngarep atau sedang dekat dengan yang bukan mahram, naudzubillah min dzalik. Orangnya bukan orang baik. Gimana tuh cara biar bisa ngelupain? Baca nih doa.
Au yushghiluni an ta'atik. Ya, keluarin ya Rabb perasaan saya sama dia, orang ini nih, sama dunia yang kiranya bisa membuat saya condong bermaksiat kepadamu atau menyibukkan aku dari berbuat taat kepadamu. Kalau berbuat taat disibukin, giliran datang waktunya sholat asik cecetan gak kelar-kelar. Ya, giliran di waktunya berbuat baik ada aja ngobrol di sebelah. Padahal lagi kajian. Kan ada tuh orang kayak gitu. Ada gak Bu? Sampai takut kita duduk di sebelahnya. Mulutnya gak bisa disensor, gak bisa direm. Udah tahu lagi kajian gitu ya. Masa gak sadar-sadar, gak peka-peka gitu. Iya, udah dihimbau, ibu tenang, ibu diam. Cerita aja kayak gak punya dosa. Kita udah sampai udah nengok-nengok udah diem, iya tuh disuruh diem, masih cerita aja. Ada tuh orang yang nggak peka begitu tuh, ya. Orang-orang yang begini jauhin. Au yushghiluni an ta'atik. Setiap orang yang nyibukin saya atau dunia yang nyibukin saya dari apa? Dari berbuat taat kepada. Au yahulu baini wa baina tahaqquq bi ma'rifatikal khasah. Atau orang-orang atau dunia yang menghalangi saya, membuat benteng antara saya untuk memahami hakikatnya makrifat kepadamu atau hakikatnya cinta kepadamu ya Rabb. Orang-orang itu, dunia itu tolong buang dari hati saya. Jangan pernah ada. Ini dibaca kapan? Tiap habis sholat 5 waktu. Tiap habis sholat 5 waktu dibaca. Ringkas sebetulnya Allah makhraj min qalbi kulli qadarin dunya kullu mahallil khalq yamilu bila ma'siyatik aw yushghilni an ta'atik aw yahulu baina wa baina tahaqq ma'rifatikal khas mahabbatikal khalisah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baru lanjutin lagi zikir yang lain. Wa hakadha. Ternyata puncak dari takwa itu sendiri menurut Imam Al-Ghazali, hakikat daripada takwa itu yang ketiga. Bahwa takwa itu mengarah kepada apa? Kebersihan hati. Jadi hati kita yang bersih dari dosa-dosa, inilah tujuan daripada takwa. Makanya kan berapa banyak disebut ya, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan berapa banyak hamba-hamba Allah yang diangkat menjadi kekasihnya Allah. Hamba. Berarti kan orang biasa ya. Kayak kita orang ini. Tapi kemudian dipilih menjadi kekasih. Enak banget kan? Sama Allah dipilih menjadi kekasih. Bukan karena dia banyak sholat. Bukan karena dia itu banyak puasa. Atau bukan karena juga sebabnya dia banyak sedekah. Lalu karena apa? Karena bersih hati mereka. Allah pilih kekasihnya bukan dilihat dari apa? Dari banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Tapi yang Allah pilih siapa di antara kita yang paling bersih hatinya. Bersih hati. Makanya jangan jadi orang julid. Jangan jadi orang yang suka provokatorin orang, buat ribut, buat berantem. Naudzubillah. Naudzubillah. Jangan jadi orang yang suka nyampein omongan gak enak. Kadang-kadang tuh Bu, ada orang-orang yang berpikir kalau cerita itu belum tentu nyampein berita gak enak. Bagi dia cerita doang. Tapi kadang-kadang entah karena keluguan atau karena kedunguan, beda tipis lugu sama dungu ya. Ya kan? Antara lugu sama dungu beda tipis kan gitu. Entah karena keluguan artinya lugu cerita aja, atau dungu gak paham bagaimana caranya menjaga perasaan orang. Ada kan orang begitu, kayak cerita kayak gak mikirin apa hati yang diceritain gitu. Itu gak tahu orang lugu apa orang dungu, gak paham deh itu. Ini perlu kenapa kita belajar, biar kita juga tahu yang perlu diceritain apa, yang gak perlu apa. Kadang-kadang dari keluguan kita sampai bikin perasaan orang lain jadi terluka. Dan kita gak tahu kalau itu ternyata dosa. Itu dosa. Jadi kesimpulannya,
Takwa itu berarti menjaga diri kita dari murkanya Allah. Takwa, jaga diri dari amarahnya Allah, jaga diri dari hukumannya Allah. Dan dengan apa? Menjaga diri dari murka, menjaga diri dari hukuman, dari apa? Dengan kita menjalankan semua apa yang diperintahkan. Jadi karena kamu takut, kan takut, maka kau akan mengerjakan kebaikan. Takut kan? Ada orang tua misalnya pesan sama anak, jangan pulang lewat jam 10. Ini batas limit dari, katakanlah ayahnya yang ngomong. Ayah berpesan tidak boleh pulang di atas jam 10 malam. Itu limit dari ayah. Kalau sampai kamu pulang jam 10, kau tahu konsekuensinya. Maka anak ini pergi, ya. Dia udah paham, ayahnya pesan bahwa tidak boleh pulang lewat dari jam 10. Dia takut karena ayahnya berwibawa. Dia segen karena ayahnya tidak main-main dalam ucapannya. Tiap hari gak pernah lewat jam 10. Selalu nyampe rumah jam 9. Diikutin tuh perintahnya. Artinya saat orang takut, dia akan jalanin kewajibannya, perintahnya. Iya kan? Dia akan jalanin kewajibannya. Kemudian apa? Dengan itu semua dia akan jauhin segala bentuk yang kiranya membuat murka orang tuanya. Enggak. Pilih aman lah Bu, bahasanya kita sekarang. Pilih aman. Kita seharusnya sama Allah begitu. Kenapa kita selalu berharap, ya Rob, mudah-mudahan setiap kau dapati aku sedang berbuat taat. Jangan sampai Allah pernah ngedapetin kita, ternyata kita lagi berbuat maksiat. Allah ngelihat kita sementara kita sedang asik bermaksiat, ya Allah. Jangan sampai Allah ngelihat kita lagi ngelakuin perbuatan yang dilarang. Artinya gini, saat kita ngejalanin perintah orang tua kita, anak penurut, ya, anak penurut, dia akan menerima perintah itu berupa bentuk kasih sayang orang tua. Anak penurut. Jadi waktu dia ketemu sama teman-teman yang ngecengin dia, wah umur kamu udah 17 tahun, masih aja diatur-atur. Atau umurnya udah 20 tahun, masih aja mau diatur-atur. Ketemu sama teman-teman yang gak bener. Enggak, kata dia. Orang tua saya tuh begitu karena cinta sama saya. Orang tua begitu karena sayang. Kata temannya bilang, itu namanya pengekangan. Orang tua itu namanya orang tua kamu itu ngekang kamu. Kan dihasut nih. Tapi dia merasakan bahwa perintah itu bukan suatu kekangan. Tapi dia lihat dari sisi apa? Sisi perintah itu sisi cinta. Karena orang tuanya sayang, anaknya gak mau kenapa-napa. Makanya dia pesenin jam 10 pokoknya harus nyampe di rumah. Segen, takut, tapi sayang. Ada kabar yang ngabarin, ayahmu kan lagi nginap di luar kota. Bolehlah sekali-sekali pulang jam 11. Iya dong. Bolehlah sekali-sekali pulang jam 11. Anak penurut, lagi-lagi saya katakan, anak penurut akan bilang, enggak. Kalau sampai ayah saya tahu saya pulang jam 11, saya enggak kebayang seberapa kecewanya ayah saya sama saya. Ya kan? Ini anak penurut. Tapi kalau anak bandel, coba mari kita dari awal. Ayah pesan jam 10 udah di rumah. Oke. Sip, beres. Tiap hari pulang setengah 11. Tiap hari pulang jam 11. Tiap hari bikin alasan. Emang dasaran cerminannya yang anak bukan anak nurut dong dari awal. Betul kan? Karena dari awal dia oke, dia bilang iya, tapi sifat yang menjelma dalam dirinya bukan taat. Pelanggaran. Emang dasaran. Jadi siapa yang salah ini? Anaknya bukan? Anaknya.
Ayah bilang jam 10 pulang. Ayahnya bukan bilang kamu nggak boleh keluar, enggak. Hanya diberi batas. Contoh, Allah larang kita makan babi, bukan Allah larang kita makan. Allah bolehin kita makan apa aja, asal jangan babi. Kan gitu. Artinya kayak orang tua bilang kamu boleh pergi kemana aja, tapi jam 10 udah di rumah. Kewarasan otak ini loh makanya yang diperluin. Karena banyak orang nggak waras otaknya. Jadi begitu dilarang makan babi, ribet banget sih. Lah, itu banyak kebolehan yang dimakan, kok yang dipermasalahin yang dilarang. Cuman satu yang dilarang, tapi itu yang jadi masalah. Berapa banyak orang dengan mudahnya sekarang, saya punya keponakan sekolah di beberapa sekolah internasional, itu terang-terangan bilang, dia bilang sama saya, kalau sekarang anak-anak muslimah itu, mak bapaknya belum tentu tahu tuh. Mak bapaknya belum tentu tahu. Anaknya makan babi sesuka hati. Dan gak merasa berdosa. Kata ponakan saya negur, kamu kan tahu babi itu gak boleh. Islam melarang. Ya udah aku lagi kepengen aja. Gendeng. Lagi pengen aja itu. Jadi kayak ada anak bilang, bapaknya nanya, kamu tahu nggak? Ayah sudah pesen jam 10 pulang. Bukan nggak bilang kamu nggak boleh keluar, bukan. Kan gitu. Jam 10 pulang. Tapi anaknya jawab, ya aku lagi pengen pulang jam 11 aja ya. Kira-kira anak ini anaknya diapain ya? Hah? Kira-kira anaknya diapain dia anak? Diapain Bu? Kira-kira kita sama Allah nih selama ini juga begitu Bu. Kalau memang takwa itu ada pada diri kita, kita akan sebisa mungkin berusaha menjauhi perintah Allah, walaupun kita menyadari Allah ada maupun tidak, tapi kita begitu khawatir, takut untuk mengecewakannya. Itu anak tadi si penurut, jam 10 pulang, bapaknya lagi nggak ada. Tapi jawabannya, kalau bapak saya sampai tahu saya pulang telat, lewat deh udah. Enggak, saya emang gak mau berani macem-macem dah. Saat itu yang bicara bukan takut, tapi cinta. Dia gak mau orang tuanya ngelihat dia ngelanggar. Masalahnya. Tapi coba si anak ngebangkang. Lah, orang tuanya ada aja ngelanggar mula, apalagi orang tuanya lagi gak ada. Emang sifat pembangkang atau sifat ahlu maksiat itu kadang-kadang gak peduli. Mau diingatkan ada Allah, gak ada Allah. Kalau emang dasarannya belum mau jadi orang bener, gak bakal bener itu orang. Diingetin pakai jilbab, belum siap. Doain deh, doain. Doain apa? Tanya. Emang dirinya aja belum mau. Ayo kita hadir taklim, senyum-senyum, doain. Saya kalau ngajakin orang taklim, Bu hadir taklim, iya Ustazah doain gitu. Saya malah nanya, doain apa ini orang? Orang diajakin taklim nggak nyambung minta didoain gitu. Itu pilihan hati, mau datang enggak gitu. Didoain, apa yang mau didoain? Doain biar mau taklim gitu. Itu pilihan hati Bu, subhanallah. Harus dari kita sendiri. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kan gak bakal ngerubah satu kaum sampai kaum itu ngerubah dirinya sendiri. Berarti perubahan itu datang dari kita. Yang pada mau dapat hidayah, yang pada pengen benar, yang pada pengen jadi orang baik, itu dari kita Bu. Jadi menyikapi takwa ini kembali lagi adalah perihal tentang kita, yang jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita melakukan satu perbuatan yang Allah larang. Gimana caranya? Jangan sampai Allah dapetin ente lagi ghibah. Jangan sampai Allah dapetin ente lagi ngadu domba orang. Jangan sampai Allah dapetin kita lagi dusta. Jangan sampai Allah dapetin kita lagi ninggalin sholat. Jangan sampai Allah dapetin kita ternyata lagi durhaka sama orang tua. Jangan sampai Allah dapetin kita ternyata kita lagi durhaka sama suami.
dan seterusnya dari maksiat-maksiat kita yang lainnya. Jangan sampai ibaratnya nih, kita kalau hadir kajian begini rapat, toto begitu satu kali pergi kemana pakaiannya Masya Allah belipet-lipet. Oh, ini rapat, kayak gitu giliran jalan-jalan belipet-lipet, kayak celana ketat, atasan ketat, rasa kurus banget apa itu. Gitu. Iya, berasa kurus banget kali dia ya. Celana ketat lah. Ini bukan tentang kamu kalau pengajian nggak sopan pakai baju begitu. Kalau kamu lagi pergi ke pantai kamu sopan pakai baju. Ini bukan tentang ini, yang lihat bukan kita, yang lihat Allah. Kalau memang takwa itu ada pada diri kita, mau kamu di sini, mau kamu di pantai, mau kamu di pasar, mau kamu di kafe, mau kamu di mana tempat, kau akan tetap pilih baju yang memang pantas, yang memang diperintahkan untuk kau pakai. Nggak ada pilih-pilihan. Nanti kalau datang kajian bajunya gamis, kalau pergi arisan bajunya celana. Aduh, gawat. Gawat Bu itu. Gimana ceritanya itu? Iya kan? Saya kalau ketemu orang lagi pergi kemana, Toto misalnya saya lagi ke, katakanlah saya lagi ke mall, saya beli sesuatu, Toto ketemu lah sama orang majelis. Saya mah ketemu siapa aja di mall juga cuek aja, orang saya tetap pakai cadar. Saya baju saya tetap begini, saya nggak punya kostum yang lain. Saya mah cuek, Ustazah, ya Allah Ustazah di mall ya, kan saya manusia. Jadi kalau Ustazah masuk mall aib banget gitu, Ustazah di mall gitu. Terus sampai segitu dia yang balik gak enak. Maafin Ustazah bajunya begini. Gimana sih? Dia yang parno sendiri. Dia yang grogi sendiri gara-gara ketemu Ustazah di mall. Ustazah mah ketemu orang biasa aja. Iya, lagi ada yang dibeli gitu. Masa saya mau jalan-jalan maraton di mall gitu? Ada yang dibeli, ya dia yang maafin Ustazah, ya Allah jadi gak enak nih bajunya. Ini berdasarkan kisah nyata Bu soalnya ya. Saya cerita begini karena kisah nyata, karena saya sering menemukan orang-orang yang serupa seperti itu. Dan gitu kan, yang banyak yang begitu. Jadi aneh tapi nyata. Jadi kalau di pengajian saya akan dapati, waduh bajunya syar'i sekali. Begitu ketemu di mall, waduh bajunya ketat sekali. Gitu. Beda kan? Subhanallah. Itu kenapa harus terjadi? Kamu mau di mall, kamu di pengajian, kamu di mana tempat? Kamu kira ini soal kostum? Ini soal perintah. Di pengajian bukan berarti Allah ngelihat kita cuma di pengajian. Allah ngelihat kita di mana aja. Pengajian, di mall, di kafe, di pantai, di mana aja kan Allah lihat kita. Pakailah baju yang layak, yang sopan, yang kiranya kalau Allah melihat, Allah suka. Allah redha, Allah berkenan sama kita. Jaga itu. Jadi Allah tidak menemukan kita kecuali kita berbuat ketaatan kepadanya. Dan Allah dapati kita selalu berusaha menjauhi larangannya. Udah nggak ada. Kapanpun Allah lihat, Allah selalu dapati kita ini adalah orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Insya Allah Allah berikan kepada kita hakikatnya takwa di dalam hati kita, agar kita bisa betul-betul bertakwa kepadanya dengan hakikatnya takwa, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala pun berwasiat kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiatnya Allah. Jangan sampai ada salah seorang dari kita yang wafat kecuali kau diwafatkan dalam keadaan Islam. Dan yang akan mempertahankan Islam kita di dalam diri ini hanyalah takwa. Kalau takwa ada, maka berarti Islam kita akan terjaga. Bila mana takwa ini hilang, maka lambat laun yang akan hilang pun adalah agama. Dan ini yang paling ditakutin. Kita takut salbul iman. Iman dicabut, agama dicabut. Na'udzubillah min. Nasallallahu salama wal afiyah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, Allah jaga kita semua. Allah berikan kepada kita iman Islam yang kuat, takwa yang kuat, dan Allah tinggikan derajat kita dengan takwa di hati kita.
insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insyaallah majelis kita menjadi majelis yang penuh barokah ya. Bu Leli beserta suami, anak-anak mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dirinya, rezekinya, kerjaannya, usahanya, mudah-mudahan semua dari apa yang dia niatkan mudah-mudahan semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan semua hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis Ta'lim Darul Zahra beserta seluruh para jemaahnya mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, keistiqamahan, kesehatan, keafiatan insyaallah, dan dikabulkan dari semua hajat dunia sampai hajat akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Boleh buka airnya, sama-sama kita doa yang sakit-sakit di antara kita. Allah mudah-mudahan angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Khususul khusus Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad Farid bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan masing-masing dari diri kita, semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Dan semua daripada hajat kita, dari hajat dunia sampai hajat akhirat insyaallah, mudah-mudahan berkat kemuliaan daripada Burdah Al-Madih yang kita baca yang ditujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semuanya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala terima dari doa-doa kita, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas isfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru sagaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna wa anhum jami'an kulla ta'bin shadid waqfina waqfihum minal hadd wal hadid wal maradi shadid wal jishil adid waj'alna ya rab nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min bahaik wa ata'an min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal mawahib bil أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ماء ماء زمزم يجريكم السلام على من طالب بها وعلى من وشارب بها وعلى من وسلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله.